Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim wa taqabbal minna innaka antas samiul alim. Wa 'allimna min ladunka ilman nafi'a ya dzal jalali wal ikram. Allahumma iftah lana hikmatak wa ansur 'alaina rahmatak ya dzal jalali wal ikram. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillah kita masih bisa bertemu walaupun secara virtual pada bulan Ramadan ini, membahas suatu kajian ilmu yang dirangkum dalam sebuah kultum secara singkat untuk memenuhi tugas pondok Ramadan panjenengan kalian semua. Tak lupa kita haturkan sholawat dan salam kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, yang semoga kita diakui sebagai umatnya di yaumil akhir nanti. Amin ya rabbal alamin. Siswa-siswi Madrasah Sanawiyah Negeri 7 Malang yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, pernahkah dirimu merasa kamu kesepian? Dirimu merasa kekurangan rezeki? Apa yang salah kepada diri kita? Caranya gimana? Ya, ada ibadah yang dapat meluaskan rezeki, memberikan umur panjang, yaitu silaturahim. Apa itu silaturahim? Silaturahim ialah menyambung tali persaudaraan antar sesama umat Islam, antar sesama manusia. Silaturahim ini juga ibadah yang dianjurkan oleh Allah, sebagaimana Allah katakan dalam surat An-Nisa ayat 1 yang berbunyi wattaqullahallazi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Bertakwalah kamu kepada Allah yang kamu bertanya dan kamu menyambung silaturahim, menyambung arham, kasih sayang. Sesungguhnya Allah itu kepadamu Maha mengetahui lagi Maha mengawasi. Nah, dari sini silaturahim ini menjadi ibadah yang dianjurkan, yang mudah dianjurkan oleh Allah. Seperti hadis diungkapkan, man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyasil rahimah. Hendaknya ketika kamu beriman kepada Allah dan hari akhir, hendaknya kamu itu bersilaturahim, menyambung tali persaudaraan. Nah, silaturahim ini salah satu manfaat yang bisa dirasakan langsung, dan sebagaimana dikatakan Kanjeng Nabi, yaitu dapat meluaskan rezeki dan dapat memperpanjang umur. Nabi berkata, man ahabba ayyubsata fi rizkihi wa ayyusna yunsa'a fi atharihi falyasil rahimah. Barang siapa yang ingin diluaskan rezekinya dan dipanjangkan umurnya, atau ini ditunda ajalnya, artinya umur kita dipanjangkan, maka silaturahimlah. Bagaimana silaturahim ini bisa memanjangkan umur kita, meluaskan rezeki kita? Dengan silaturahim pasti kita mendapatkan teman yang banyak. Ketika kita mendapatkan teman yang banyak, teman kita di mana-mana. Ketika kita pergi ke suatu tempat, ada teman kita. Pergi ke suatu kota, ada teman kita. Kita mengabari, kita bersilaturahim ke rumahnya, apa yang terjadi? Nah, minimal kita akan mendapatkan sambutan, atau kita bisa bahkan mendapatkan suguhan. Nah, suguhan tamu, suguhan silaturahim, mendapatkan rezeki yang tak terduga, meluaskan rezeki kita, memperpanjang umur kita. Apabila kita nanti sudah meninggal, umur kita sudah habis, tapi bisa kita umur panjang karena kita tidak bisa amal. Amal itu akan datang kepada diri kita dengan doa. Siapa yang mendoakan? Teman-teman panjenengan yang sudah banyak itu tadi. Teman yang sudah banyak itu akan mendoakan kamu. Nah, ketika sudah mendoakan kamu, meskipun umurmu sudah tiada, sudah mati, tapi amalnya terus mengalir dengan doa-doa itu. Hakikat rezeki lancar
dan hakikat umur panjang dalam silaturahim. Anak-anakku yang saya cintai, bagaimana kita bersilaturahim itu? Caranya bagaimana kita bersilaturahim? Cara yang paling mudah bersilaturahim adalah kita bertamu kepada teman kita, kepada guru-guru kita dan sebagainya. Nah, ketika kita bertamu, ingat ada adab-adab bertamu yang perlu kita perhatikan. Saya di sini setidaknya ada 8 adab yang perlu kita perhatikan saat bersilaturahim atau bertamu di suatu rumah. Yang pertama yaitu mengucap salam dan meminta izin pada tuan rumah sebanyak maksimal 3 kali. Jadi ketika panjenengan bertamu ke rumah seseorang, assalamualaikum 1 kali, assalamualaikum 1 kali, 2 kali, assalamualaikum 3 kali. Ketika sudah 3 kali kok tidak ada jawaban, kita harus berputar badan, putar balik, kita pergi, kita lanjutkan lain waktu. Kenapa seperti itu? Jika kalau tidak 3 kali kok sudah dipanggil belum datang, maka artinya waktu yang kita gunakan untuk mengunjungi di rumah tersebut itu waktu yang kurang tepat. Nah, yang kedua yaitu ketika mengetuk pintu, gunakan ketukan yang lembut, gunakan ketukan yang ringan tetapi mendengarkan, jangan ketukan yang mengganggu. Kita tidak tahu tuan rumah di rumah sedang beraktivitas apa, sedang ada keperluan apa. Kalau kita ganggu dengan ketukan yang keras, nanti akan terganggu, tuan rumah akan tersinggung. Makanya ketukanlah dengan lembut. Bahkan Kanjeng Nabi mengatakan ketukan yang baik yaitu menggunakan ujung dari kuku, cukup seperti itu. Adab yang ketiga yaitu setidaknya kita mengucap salam, izin meminta masuk, dan tidak mengintip. Tidak mengintip keadaan dalam rumah, baik ketika panjenengan masih di luar ataupun panjenengan sudah di dalam rumah, sudah dipersilahkan masuk. Jangan mengintip keadaan rumah. Itu merupakan ketidaksopanan dalam silaturahim. Yang keempat yaitu ketika tuan rumah memberikan jamuan, memberikan hidangan, segera nikmati hidangan tersebut dan jangan sampai mencela apapun yang dihidangkan. Yang kelima yaitu berterima kasih dan mendoakan terhadap sambutan, terhadap hidangan yang telah disediakan. Dan doakanlah semoga dengan hidangan itu, dengan sambutan itu, dengan datangnya panjenengan di rumah itu menjadikan barokah, menjadikan ladang rezeki bagi tuan rumah, sehingga kedatangannya menjadi barokah. Yang keenam yaitu mengerti waktu. Mengerti waktu artinya apa? Setelah datang sudah dipersilahkan masuk, dipersilahkan duduk, sudah diberi hidangan, haturkan tujuanmu segera mungkin. Haturkan, ucapkan tujuanmu, kenapa kamu ingin silaturahim itu apa, silakan segera diutarakan, jangan berlama-lama. Kita harus tahu batasan waktu kita. Kalau terlalu lama mungkin kita takut mengganggu tuan rumah. Nah, tapi bagaimana kalau kita menginap? Wah, urusannya panjang ternyata kita butuh menginap. Maka ingatlah, maksimal kita merepoti tuan rumah untuk menginap maksimal hanya 3 hari, tidak lebih dari 3 hari. Setelah 3 hari silakan panjenengan pamit untuk pulang. Kalau sebisanya ya mungkin langsung setelah mengutarakan niat, mengutarakan tujuan silaturahim, langsung setelah itu kita ajukan pamit untuk pulang. Yang ketujuh yaitu karena kita pastinya nanti ketika bertamu itu kurang lebih kita akan merepoti, sebisanya seyogyanya kita membawa hadiah yang kita aturkan kepada tuan rumah.
Karena dengan saling memberi hadiah kepada umat muslim akan terjadi rasa saling sayang, saling memiliki. Nah, adab yang terakhir ketika kita bertamu yaitu berpamitan, minta izin pulang ketika selesai urusan kita pada suatu hal. Dengan izin yang baik, dengan yang pamit yang baik. Jangan setelah selesai ditinggal ke belakang, kita langsung lari keluar. Wah, itu seperti ayam, tidak boleh seperti itu. Setelah selesai kita harus pelan-pelan masuk dengan izin, kita keluar juga dengan izin, ucapkan salam. Nah, itu adalah adab-adab kita ketika bertamu. Nah, itu kan kalau bertamu. Bagaimana kalau kita menjadi tuan rumahnya? Nah, kita kan tidak selamanya silaturahim kita yang datang. Ada pula kadang teman kita yang datang ke rumah kita. Bagaimana kita menyambut sebagai tuan rumah? Qala Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, Nabi berkata di suatu hadisnya, man kana yu'minu billahi wal yaumil akhiri fal yukrim doifahu. Jika kamu beriman kepada Allah dan hari akhir, maka hendaknya kamu muliakanlah tamumu. Jadi ketika kita didatangi seorang tamu, ditamui di rumah kita, sesungguhnya itu merupakan rezeki yang luar biasa, rezeki yang tiada berkira, yang balasannya disukai oleh Allah. Nah, bagaimana adab kita menjadi tuan rumah agar tamu kita itu menjadi nyaman? Nah, yang pertama yaitu menerima tamu itu dengan baik. Ketika tamu sudah datang dari jauh, kita sesegera mungkin menyambutnya dengan baik, mempersilahkan, diberikan tempat duduk, diberikan hidangan yang menyenangkan. Nah, yang kedua yaitu menjamu itu tadi, memberikan hidangan, memberikan santapan yang layak untuk sang tamu. Yang ketiga yaitu ketika pulang, ketika tamu itu pamit untuk pulang, hendaknya kita mengantar tamu tersebut hingga keluar dari rumah kita. Tidak kita biarkan monggo nanti langsung pulang, tapi kita antarkan sampai pintu keluar. Itu merupakan adab menjadi seorang tuan rumah jika didatangi seorang tamu. Memuliakan tamu ini anak-anak, banyak kisah yang menyentuh, yang bisa kita ambil pelajaran daripadanya mengenai bagaimana kita memuliakan tamu. Kisah yang paling masyhur yaitu Nabi Ibrahim. Kisah Nabi Ibrahim itu, beliau kalau mau makan setiap harinya, beliau mencari seseorang, baik dari tetangganya maupun kerabat-kerabatnya yang lain, untuk diajak makan bersama, dijamu di rumahnya Nabi Ibrahim itu setiap hari. Beliau tidak akan memulai makannya sebelum menemukan orang bersama dia, beliau makan bersama-sama. Itu kisah Nabi Ibrahim, bagaimana beliau mencari teman, mencari kerabat, bersilaturahim, makan bersama, dijamu bersama. Ada suatu kisah lain dari sahabat Nabi yang terkenal tentang bagaimana memuliakan tamu itu, yaitu tentang sahabat Abu Thalhah Al-Ansori. Nah, pada suatu ketika di perang Khaybar, kita belum selesai di perang Khaybar, pasukan Muhajirin itu menemui Nabi di kota Madinah. Ketika mengunjungi Nabi di kediaman Nabi di kota Madinah, ini sahabat Muhajirin ini masuk ke rumahnya Kanjeng Nabi. Kanjeng Nabi akan memuliakan tamunya sebaik mungkin. Nah, setelah itu Nabi bertanya kepada istri-istri beliau, bertanya, ada hidangan apa kita untuk tamu-tamu kita? Ternyata istrinya menjawab, kita tidak mempunyai apa-apa untuk dihidangkan kepada tamu kita. Lalu Nabi ini bergegas keluar, karena di luar selain ada kaum Muhajirin yang datang sebagai tamu tadi, juga ada beberapa sahabat Ansor yang sudah mengelilingi Kanjeng Nabi. Kanjeng Nabi bertanya, adakah yang mau menyambut tamu kita ini? Nah, di sini sahabat Abu Thalhah Al-Ansori mengajukan diri, saya
"Ya Nabi, saya mau menjamu tamu ini." Akhirnya dibawalah tamunya anak Kanjeng Nabi ini dari kaum Muhajirin, dibawa ke rumahnya Abu Thalhah An-Ansori. Ketika di rumah Abu Thalhah, tamu sudah dipersilakan masuk, sudah dipersilakan duduk. Abu Thalhah bertanya kepada istrinya, "Wahai istriku, hidangan apa, jamuan apa yang bisa kita berikan kepada kedua tamu ini dari sahabat Muhajirin, karena saya sudah menyanggupi kepada Nabi untuk menjamu tamu kita ini." Istri Abu Thalhah menjawab, "Kita tidak punya apa-apa kecuali makan malam anak-anak kita nanti." Jadi yang hanya cuma makan malam anak-anaknya Abu Thalhah. Apa yang Abu Thalhah katakan? Beliau mengatakan, "Cepat suruh anak-anak bermain dan cepat untuk tidur." Biar apa? Agar ketika anak-anak ini lapar, anak ini langsung segera tidur, tidak menanyakan makanan. Nah, makanan anak-anaknya ini diberikan kepada tamu Al-Muhajirin tadi. Istrinya bertanya, "Kan kita hanya punya makanan untuk anak-anak kita, untuk tamu saja kita bagaimana?" Abu Thalhah menjawab, "Nanti saat menghidangkan, kita matikan lampu, kita matikan lilin penerangan yang ada. Kita bicara bahwasanya penerangan kita rusak. Dan bawakan selain untuk tamu, bawakan kepadaku piring kosong." Seakan-akan saya juga menikmati jamuan. Maka itu langsung saat malam hari dihidangkanlah hidangan itu untuk tamu. Nah, untuk Abu Thalhah, beliau hanya ada hadapan piring kosong, di hadapannya hanya piring kosong. Takut untuk apa? Untuk tamu ini sungkan memakan hidangannya. Abu Thalhah tetap ikut walaupun piringnya kosong. Nah, dari situ paginya Abu Thalhah dan istrinya berkata kepada Kanjeng Nabi, bercerita mengenai peristiwa ini, bahwasanya beliau sudah meluangkan, berkorban makanan anaknya untuk digunakan untuk menjamu tamu dari Muhajirin ini. Akhirnya Nabi mendapatkan wahyu, turun wahyu dengan sebab ini, yaitu surat Al-Hasyr ayat 9. Panjenengan baca. Nah, di ayat yang terakhir, di kalimat terakhir ayat tersebut, balasannya adalah, balasan kepada sahabat Ansor ini adalah faulaika humul muflihun. Maka orang-orang inilah yang dikatakan sebagai orang-orang beruntung. Orang yang beruntung karena orang ini senang ataupun berkorban dalam menjamu seorang tamu. Nah, itu dua pelajaran yang bisa kita ambil, bagaimana sahabat para nabi terdahulu itu sangat memuliakan tamu, karena memuliakan tamu ini sebagian dari iman kita kepada Allah dan hari akhir. Tanpa kita memuliakan tamu, iman kita tidak akan sempurna. Anak-anakku, siswa-siswi Madrasah Sanawiyah Negeri 7 Malang, tak terasa Ramadan sudah hampir selesai. Kita akan memasuki ataupun kita akan disambut dengan hari raya Idul Fitri. Pada hari raya Idul Fitri ada budaya yang mengakar di Indonesia ini, yaitu budaya silaturahim setelah pelaksanaan sholat Id. Tentunya kita juga akan melaksanakan silaturahim, bermaaf-maafan kepada saudara kita, kepada orang tua kita, kepada tetangga kita, dan lain sebagainya. Nah, bagaimana cara kita bermaaf-maafan, bersilaturahim yang baik? Apakah kita cukup kirim pesan? Kita tulis broadcast WA. Jika kata tak lagi terucap, jika tangan tak lagi berjabat, wah, sudah lama itu. Nah, bukan seperti itu. Cara silaturahim terbaik adalah dengan cara tatap muka. Tadi kan sudah dijelaskan mengenai ada bertamu, ada menerima tamu, dan sebagainya. Nah, bagaimana adab kita ketika bersilaturahim, bertemu dengan orang?
Yang pertama yaitu jabat tangan orang tersebut. Jabat tangan orang tersebut, jangan langsung melengos, melengos gini tidak boleh. Jabat tangan orang tersebut dan perhatikan wajahnya. Perhatikan wajahnya, berikan keseriusan terhadap jabat tangan tersebut, terhadap perhatian tersebut. Jangan dialihkan sambil jabat tangan main HP, nah nggak boleh. Jadi kita sambil jabat tangan perhatikan wajah orang tersebut. Yang ketiga yaitu setelah jabat tangan kita langsung menghaturkan kesalahan kita yang sudah kita lakukan, baik kesengajaan maupun tidak sengaja, kepada orang tersebut. Aturkan kesalahan. Pak, Bu, saya dulu pernah nakal kepada panjenengan. Pak, Bu, saya dulu membawa uang panjenengan gunanya untuk membayar buku, ternyata buat saya jajan. Kita aturkan semuanya. Kesalahan-kesalahan kita kepada orang tua kita, kepada teman-teman kita, kepada kerabat kita aturkan dulu. Setelah kita utarakan kesalahannya, yang terakhir kita minta ridho terhadap kesalahan kita. Bapak, Ibu, karena kesalahanku tadi saya minta ridho, semoga kesalahan-kesalahan saya tadi dimaafkan oleh Bapak Ibu. Nah, seperti itu. 4 hal itu, berjabat tangan, perhatikan wajahnya, perhatikan beliau, utarakan kesalahan, dan terakhir kita minta ridho terhadap kesalahan kita. Karena apa? Karena hak-hak orang lain yang tidak kita mintakan ridho akan kita tanggung nantinya di yaumul akhir, di akhirat nanti. Karena kesalahan kepada antar manusia hanya bisa gugur dengan cara kita meminta ridho, meminta maaf antar sesama manusia. Nah, kita sudah tahu caranya. Terus siapa saja yang akan kita mintai ridho, kita silaturahim pada hari raya nanti? Setidaknya ada 4 orang yang harus kita sambung silaturahimnya, kita sambung kesanak keluargaannya. Yaitu yang pertama, yang pasti kita mintakan maaf, minta silaturahim yang pertama kepada orang tua kita, orang yang lebih tua daripada kita, bapak, ibu, kakek, nenek yang menyambung daripada kita. Itu yang pertama. Yang kedua yang pasti yaitu kita silaturahim, kita minta maaf kepada guru-guru kita, baik guru kita dari kecil sampai sekarang ini, kita minta maaf, kita mintakan silaturahim kepada beliau-beliau, baik guru dimanapun, guru ngaji, guru sekolah, guru, bahkan guru kita berjalan, guru kita berbicara, semua kita mintakan ampunan. Nah, yang ketiga yaitu tak lupa kepada orang terdekat kita. Siapa itu? Yaitu tetangga-tetangga kita, teman-teman kita yang kita gauli setiap hari, kita bertemu dengannya setiap hari. Pasti tidak salah, tidak ada salah, yang sengaja maupun tidak sengaja itu pasti berasa. Kesalahan itu tidak kita sengaja itu pasti membekas pada orang tersebut. Nah, ketika setiap hari kita berkumpul dengan orang-orang tersebut, tidak terasa pasti kita punya salah terhadap orang tersebut. Yang terakhir yaitu yang keempat, kerabat-kerabat kita, mungkin kita tinggal di jauh tempat. Nah, kerabat kita yang masih ada hubungan darah kepada kita juga silaturahim kepada mereka, kita sambung, minta maaf kepada mereka. 4 orang itu yang hendaknya kita sambung nanti silaturahimnya di hari raya ini. Baik anak-anakku yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, yang terakhir Imam Rajab Al-Hambali, beliau mengutarakan sebuah makalah, laisal id liman labisal jadid, innamal id liman ta'atahu tazid. Jadi hari raya itu bukan kepada orang-orang yang pakaiannya baru, perhiasannya baru, bukan. Tapi hari raya itu untuk orang-orang yang ketaatannya bertambah, ketaatannya kepada Allah bertambah. Jadi harapan kita setelah kita ibadah puasa Ramadan ini dan kita disambut dengan hari raya Idul Fitri nanti,
kita bertambah keimanan kita, ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Bukan hanya bertambah apa? Bertambah bajunya, bertambah perhiasannya, bertambah sangunya, bukan. Yang bertambah adalah keimanan kita, ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga kita diberi keberkahan di hari Ramadan ini, di bulan Ramadan ini, dan kita disampaikan di hari kemenangan, di Idul Fitri, kita kembali menjadi manusia yang bersih, kembali menjadi manusia yang tidak ada dosa, baik kepada sesama maupun kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Allahumma ja'alna wa iyyahum minal aidinal wal faizin, kullu amin wa antum bi khair. Cukup sekian dari saya, semoga bermanfaat. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun, wassalamun alal mursalin, walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.